Nah, ngomong-ngomong nih soal cerita misteri ini, ya, pasti kalian sering banget nih kan dengar cerita-cerita horor tentang pesugihan, tentang tumbal, tentang atau balas dendam lah, tentang arwah-arwah yang lain. Biasanya cerita gitu-gitu aja kan. Ada hantu pocong, ada kuntilanak, terus ada orang jahat yang akhirnya kena kutukan, atau itu hal klasik banget kan. Tapi kalian tahu nggak, kalau kadang-kadang realita itu jauh lebih apa ya, lebih ngeri lah daripada cerita-cerita hantu manapun kan. Terus ada sebuah kisah yang terjadi di tahun 90-an, tepatnya sekitar tahun 1996. Nah, di sebuah wilayah terpencil di kaki gunung di daerah Jawa Barat. Kisah ini bukan cuma soal hantu, bro, tapi soal psikologi manusia yang rusak, konspirasi keluarga, dan kematian yang sebenarnya sangat masuk akal secara medis, tapi dibungkus dengan aura mistis yang bikin merinding. Nah, kasus ini melibatkan seorang bapak bernama Pak Harun dan anak sulungnya, Bayu ya. Awalnya sih kelihatannya biasa aja. Pak Harun ini Pak Harun ini dulunya cuma petani biasa. Hidupnya pas-pasan, tapi tiba-tiba dalam semalam hidupnya itu berubah 180 derajat. Jadi kaya raya, rumah gedongan, mobil mewah, pakaian branded lah. Semua orang di sekelilingnya itu pada heran lah. Wah, Pak Harun dapat rezeki nomplok dari mana ini? Banyak yang bilang dapat pesugihan, dan memang ada benarnya. Pak Harun mengaku kalau dia pernah melakukan ritual tertentu demi kekayaan. Tapi sepertinya kata pepatah ya, ada harga yang harus dibayar, dan harga itu ternyata nyawa anaknya sendiri, yaitu Bayu. Bayu itu ditemukan meninggal di kamarnya dalam kondisi yang cukup mengenaskan lah ya. Mulutnya berbusa, matanya melotot, tubuhnya kaku. Polisi waktu itu, karena keterbatasan alat forensik kan waktu itu di daerah terpencil, dan juga tahun 90-an kan. Jadi polisi itu langsung menutup kasus ini sebagai kematian akibat penyakit misterius atau mungkin kutukan dari ritual pesugihan yang gagal. Warga setempat pun percaya dong begitu saja. Ini pasti akibat tumbal pesugihan, kata mereka waktu itu. Si bapak udah dapat harta tapi anaknya jadi korban. Tapi disinilah nih mulai bergulir. Pak Harun sang ayahnya tidak menerima kematian anaknya begitu saja. Dia marah, bro. Bukan marah karena sedih kehilangan anak, tapi marah karena dia itu merasa ditipu. Dia merasa ada pihak lain yang mencampuri urusan pesugihan, atau mungkin ada musuh bisnis lah. Musuh bisnis yang sengaja mengirim santet untuk membunuh anaknya agar Pak Harun hancur mentalnya dan hartanya bisa diambil alih. Rasa paranoidnya itu meningkat drastis. Dia mulai curiga sama semua orang, tetangga sebelah, rekan bisnis, bahkan teman lama istrinya yang sudah meninggal. Alih-alih mencari keadilan lewat hukum, Pak Harun memilih jalan pintas yang gelap. Dia mendatangi seorang dukun tua, namanya itu Ki Suro. Dia terkenal kejam dia. Tujuannya bukan untuk meminta perlindungan, tapi untuk menyewa jasa pembersihan lah. Pak Harun ingin membalas dendam. Dia ingin siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Bayu mati kan, dengan cara yang sadis juga. Dan Ki Suro itu menyetujui permintaan itu, dengan syarat Pak Harun harus menyerahkan sisa-sisa kemanusiaannya. Mulailah teror itu, bro. Orang-orang yang dicurigai Pak Harun mulai mati satu persatu. Kematian mereka nggak wajar banget. Ada yang ditemukan dengan tubuh yang terpuntir aneh. Ada juga yang tenggelam di bak air dangkal. Ada yang jantungnya mendadak berhenti tanpa sebab medis yang jelas. Setiap kali ada berita kematian, Pak Harun itu merasa puas. Dia merasa sedang menegakkan keadilan. Dia merasa sedang menjadi ayah yang baik, membalaskan dendam untuk anaknya.
Tapi bro, di tengah-tengah aksi balas dendamnya itu, Pak Harun mulai mengalami hal-hal aneh. Dia sering melihat penampakan bukan hantu seram dengan darah mengucur. Loh, tapi dia melihat Bayu, anaknya. Bayu muncul di sudut-sudut ruangan, mengenakan pakaian santai berwarna abu-abu. Kaosnya oblong longgar dan celana training. Penampakannya itu bersih, rapi, tidak membusuk. Yang bikin ngeri adalah ekspresinya. Bayu selalu tersenyum, tapi bukan senyum manis anak kecil, itu senyum sinis. Senyum miring yang penuh ejekan, seolah-olah Bayu itu tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh ayahnya. Pak Harun mencoba mengabaikan penampakan itu. Dia pikir itu cuma halusinasi karena stres dan kurang tidur kan. Terus dia itu melanjutkan aksinya. Target berikutnya adalah Tuan Wijaya, rekan bisnisnya yang paling sukses lah. Nah, Pak Harun itu yakin Wijaya adalah otak di balik semua ini. Wijaya pasti menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi untuk memanipulasi tumbal pesugihan Pak Harun. Jadi, Pak Harun itu melakukan ritual puncak. Dia membuat boneka jerami mewakili Wijaya. Menusuknya dengan jarum, membakar dupa kan, dan memohon kematian bagi Wijaya. Di tengah ritual itu bro, Pak Harun itu mendengar suara Bayu lagi. "Ayah sibuk sekali," kata suara itu. "Banyak yang harus ayah bereskan," kata Pak Harun. "Aku melakukan ini untukmu yuk, untuk membalas kematianmu." Lalu si Bayu itu tertawa kecil dia, suara tawa yang melengking dan hampa. Membalas atau menutupi? Pertanyaan itu menghantui Pak Harun. Menutupi apa? Katanya kan. Saat itulah ingatan-ingatan yang selama ini dia tekan paksa ke alam bawah sadarnya mulai pecah keluar. Ingatan itu datang seperti banjir bandang, menghancurkan tembok pertahanan mentalnya. Dia ingat malam kematian Bayu 3 bulan yang lalu. Hujan deras, Bayu sakit perut. Pak Harun yang saat itu sedang terobsesi dengan kitab tua tentang pesugihan, membaca bahwa syarat mutlak kekayaan abadi adalah pengorbanan darah daging sendiri. Jika tidak sukarela, harus dipaksa melalui pemurnian. Dan disinilah fakta yang paling ngeri bro. Pak Harun ingat dia berjalan ke dapur. Dia mengambil bubuk putih dari laci rahasia, arsenik. Dia mencampurnya ke dalam susu hangat Bayu. Dia ingat wajahnya sendiri di cermin. Wajahnya datar, dingin. Tidak ada rasa bersalah saat itu, hanya ada ambisi. Dia memberikan susu itu kepada si Bayu. Bayu meminumnya dengan patuh, karena itu ayahnya kan. "Minum dulu yuk, biar cepat sembuh," kata Pak Harun waktu itu. Suaranya lembut tapi menipu. Lalu Pak Harun duduk di kursi pojok, menonton Bayu kejang-kejang, menonton nafasnya semakin berat, dan akhirnya berhenti. Dia tidak menolong, dia tidak memanggil dokter. Dia menunggu sampai nyawa anaknya itu benar-benar keluar, demi memastikan kontrak pesugihan yang sah. Jadi bro, kalian bisa bayangkanlah soknya Pak Harun saat itu. Ternyata tidak ada konspirasi. Tidak ada musuh bisnis yang mengirim santet. Tidak ada Kisuro yang memanipulasi tumbal. Pak Harunlah yang membunuh anaknya sendiri dengan tangan dingin, dengan racun. Lalu, kenapa dia membunuh orang-orang lain setelah itu? Karena dia tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa dia adalah pembunuh anaknya sendiri. Otaknya dalam mekanisme pertahanan diri yang disebut perpression, menciptakan narasi palsu. Dia menciptakan musuh imajiner. Dia meyakini ada orang lain yang bersalah, agar dia merasa menjadi korban, bukan pelaku kan. Kematian sadis tetangga dan rekan bisnisnya itu sebagian besar mungkin kecelakaan, atau mungkin Pak Harun sendiri yang secara tidak sadar meracuni mereka dalam episode lupa ingatan.
akibat rasa bersalah yang terlalu besar. Iblis atau kekuatan gelap yang dia kira dia ajak bersekutu. Sebenarnya tidak pernah ada. Itu semua hanya proyeksi dari kegilaannya sendiri. Penampakan Bayu yang tersenyum sinis itu bukan hantu, itu adalah manifestasi dari hati nurani Pak Harun yang tersisa gitu kan. Bayu dalam penampakan itu adalah simbol kebenaran yang tidak bisa dibohongi lagi. Senyuman sinis itu adalah ejekan terhadap kebodohan Pak Harun yang mencoba menutupi kejahatannya dengan topeng kepahlawanan yang semu. Akhir cerita sangat tragis dan ironis. Setelah menyadari keberadaannya, Pak Harun mengalami serangan jantung. Hebat! Di ruang bawah tanahnya. Dia ditemukan tewas keesokan harinya, dan otopsi dilakukan. Polisi menemukan residu arsenik di dalam tubuhnya Pak Harun. Jumlahnya sama persis dengan yang ada di tubuh Bayu 3 bulan yang lalu. Apa artinya? Artinya Pak Harun dalam kegilaannya mungkin juga telah meracuni dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Atau dia minum racun yang sama saat dia menyadari kesalahannya. Tidak ada hantu yang menghabisinya, tidak ada kutukan gaib. Dia mati karena dosa yang dia tanam sendiri. Polisi juga menemukan daftar nama di saku baju Pak Harun, nama-nama yang dia santet. Tapi investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kebanyakan kematian orang-orang itu punya penjelasan medis yang logis. Tidak ada bukti spiritual. Yang ada hanyalah seorang pria yang hancur karena keserakahannya, yang rela mengorbankan nyawa anaknya, lalu menghancurkan nyawa orang lain hanya untuk lari dari kenyataan. Rumah Pak Harun sekarang kosong, pintunya terkunci, tapi warga setempat masih takut melewatinya di malam hari kan. Mereka masih percaya ada hantu Bayu yang gentayangan. Mereka masih percaya ada kutukan pesugihan. Tapi kita tidak tahu sebenarnya, bro, bahwa hantu yang paling menakutkan bukanlah sosok berdarah dengan mata merah. Hantu yang paling menakutkan adalah pikiran manusia yang rusak. Adalah rasa bersalah yang tidak pernah bisa dimaafkan. Adalah topeng kebaikan yang menyembunyikan monster di dalamnya. Bayu dalam kenangan mereka adalah korban tumbal, tapi bagi Pak Harun, di detik-detik terakhirnya, Bayu adalah hakim yang paling adil, karena pada akhirnya tidak ada setan yang lebih jahat daripada manusia yang kehilangan hatinya, dan tidak ada neraka yang lebih panas daripada pikiran yang dihantui oleh rasa dosa yang tak termaafkan. Jadi bro, lain kali kalau kalian dengar cerita horor tentang santet atau pesugihan, coba pikir 2 kali. Mungkin di balik cerita mistis itu ada realitas psikologis yang jauh lebih gelap dan lebih nyata gitu kan. Manusia itu kompleks bro. Bisa sangat baik, tapi juga bisa sangat jahat kalau sudah blinded by greed, buta karena serakah. Oke, itu tadi kisah Pak Harun dan Bayu. Cerita yang membuktikan bahwa kadang-kadang kebenaran itu lebih menyeramkan dari fiksi kan? Gimana menurut kalian? Serem kan kalau begitu? Apalagi bagian ketika Pak Harun menyadari bahwa dialah pembunuh sebenarnya. Ngeri kan? Jangan lupa, kalau kalian suka sama cerita-cerita mistis dan horor yang berbasis realita atau punya plot twist yang lain, yang mengejutkan lah kayak gini contohnya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini ya. Share juga ke teman-teman kalian biar mereka juga ikutan merinding kan. Tulis di kolom komentar menurut kalian gimana, apakah Pak Harun itu pantas mendapat hukuman seberat itu, atau apakah kalian punya teori lain tentang kasus ini. Aku baca semua komentar kalian ya.
Terima kasih sudah nemenin aku sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati, dan jangan lupa bersyukur atas apa yang kalian punya. Karena keserakahan bisa membawa kita ke jurang yang dalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.